Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Umar Al-Habsyi, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi berkata, Innal kasfa 'anil mughayyabat, sesungguhnya kasyaf, tersingkapnya hijab dari hal-hal yang gaib, an ainil basirati, dari mata hati, yakhtalifu, bermacam-macam, kama takhtaliful mar'iyat bil ainil hissiyatil basariyah, sebagaimana berbeda-bedanya penglihatan dengan mata fisik. Faqawiyul basaril hissi, maka orang yang mata fisiknya kuat, yara min ba'idil hissiyat wa dakikiha ma la yarahu dha'iful basar, dia akan bisa melihat dari jauh, dari kejauhan, penglihatan-penglihatan yang lembut, yang tidak bisa dilihat oleh orang yang mata fisiknya lemah. Wa kadzalika ar-ru'ya bi'ainil basirah takhtalif, demikian juga penglihatan dengan mata hati itu berbeda-beda. Masya Allah. Fayara man kanat basiratuhu asfa, maka orang yang basirahnya, mata hatinya itu kuat, orang yang mata hatinya kuat akan, orang yang mata hatinya bersih, dia akan melihat apa yang tidak dilihatnya oleh orang yang mata hatinya di bawahnya tingkatannya. Fa aqwa anwa'il kasfi, maka macam-macamnya kasyaf yang paling kuat itu adalah kasful anbiya, kasyafnya para nabi alaihi salam, alaihi wassalam. Wa atammuhum, dan yang paling sempurna kasyafnya adalah nabiyuna alaihi wassalam, adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha qad kushifa lahu an ilmil awwalin wal akhirin, karena Allah telah membukakan kasyafnya ilmu-ilmu para nabi terdahulu, para orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Wa man kana wa an ma huwa kain summa man ba'dahumul awliya hasba maratibihim, dan Allah telah singkapkan kepada nabi apa yang telah ada dan apa yang akan ada, dan kasyaf yang paling tinggi setelah nabi adalah kasyafnya para wali hasba maratibihim, sesuai tingkatan mereka masing-masing. Jadi kasyaf itu terbukanya singkapan mata batin terhadap segala rahasia makhluk itu bermacam-macam, nggak sama. Lawong di bidang ruqyah aja nggak sama. Ya, Bambang sini. Coba lihat tuh di badannya dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaib wa syahadatur rahmanir. Oh, kuntilanak. Jono sini. Coba lihat. Alimul ghaib wa syahadatur rahmanir rahim. Ya. Genderuwo. Tole sini, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaib wa syahadatur rahmanir rahim. Tuyul.
Lah kok beda-beda? Ada lagi yang lihat, waduh ini ratusan ini. Bukan tuyul, bukan genderuwo, bukan kuntilanak ya, tapi ratusan ini. Bermacam-macam. Itu hal yang rendah, hal yang sepele, bukan gasep, bukan kesaktian. Itu ilmiah ya, bisa melihat kayak gitu, bisa yang seperti kita jelaskan di pelatihan-pelatihan. Yang lihat banyak jinnya itu ini yang lebih lengkap, sempurna. Yang lihat genderuwo ya dia kelihatan genderuwonya doang. Yang lihat kuntilanak dia kelihatan kuntilanak doang. Yang kelihatan tuyul dia ngelihatnya kelihatan tuyul. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Semuanya apa? Benar. Apalagi kasabnya para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga bermacam-macam. Ya. Ya, kayak Hasan nih kan udah sering ngeliat makhluk-makhluk halus kan begitu ya. Sampai jadi halus mukanya. Iya. Oke, ini Hasan ya kan. Ya, pengalaman begitu. Pengantin baru ya. Bagus itu malam pertama ngaji ya kan. Nah. Itu. Penting ini. Apa sih itu kasab? Kasab itu seperti yang kami tulis di buku Al-Lataifus Saniyah. Kasab itu sebab terjadinya kasab. Ini agak panjang nggak apa-apa ya. Yang nggak kuat, yang ngantuk, ya pulang nggak apa-apa, silakan. Sisa 3 orang juga nggak apa-apa. Ya, ataupun nggak ada orang ya biarin aja. Makhluk-makhluk gaib juga dengerin kok, biarin. Emang kamu aja. Terjadinya sebab kasab itu annar ruh idza raja'a 'anil hissi ilal batin. Ketika hari itu memasuki batin terdalam dan dia lenyap dari jangkauan alam zahir, ya, dha'ufat ahwalul his, maka seketika itu juga melemah anggota indrawi. Ya, kalau ruh kita ini sudah aktif ke alam batin, memasuki alam batin lebih dalam, maka akan lenyap jangkauan alam zahir. Akan lenyap jangkauan alam zahir. Sebelum tinggi-tinggi, saya contohin dulu kasusnya Hasan. Iya kan? Dia bertapa, berzikir, pakai baca-baca mantranya dia. Baca mantranya ya. Wahai kau raja jin, wahai raja makhluk halus, wahai semua raja-raja, ya, semua raja mati manusia, datanglah. Yang datang, waduh, makhluk besar, ya kan, diikat dia. Sukmanya diikat di situ, di pohon itu, ya kan. Udah, bohirnya meskipun dia bergerak aktif, tapi lenyap, alam dohir lenyap, nggak sadar dia, karena sukmanya tertahan. Umat bohir itu lenyap. Woi, paham nggak? Ini contoh kasus kecil ini. Ini bukan ruh, tapi sukma. Kalau nanti berhubungan dengan ruh, dikir lain lagi, lebih tinggi lagi derajatnya, begitu. Lebih tinggi lagi alamnya, itu masih alam kecil. Hasan ini rendah, kecil. Tapi ketika dia sudah batinnya memasuki, ruhnya memasuki batin dengan zikir gerbangnya, ya, dengan zikir gerbangnya, maka jangkauan alam zahir lenyap. Bisa dipahami di sini? Bisa dipahami?
Oke, ini pelan-pelan ini. Ya, semua yang berhubungan dengan alam indrawi lenyap. Itu kasus kecil, apalagi ketika orang kasyaf. Ya. Dan ba'ufat ahwalul his, semuanya ini indrawi melemah. Maksudnya lemah tuh bukan tubuhnya lemah, enggak begitu, tapi fungsinya. Bukan dia lumpuh, bukan. Wa gawiyatir ruh, maka saat itu roh akan menjadi kuat. Wa ghalaba sultanuh, dan akan mengalahkan pengaruh indrawi. Wa tajaddada tasawwufuh, akan semakin mengembang rohnya. Wa a'ana ala dzalik, dan yang bisa menguatkan itu adzikru, adalah zikir. Zikir. Kadang wali itu nggak bisa membuka rohnya dia ini hanya dengan zikir baru bisa. Begitu. Dibantu pakai zikir. Maka torikoh itu banyakan adalah zikir, mujahadah. Penting ini termasuk zikir ini. Mujahadah ini, dengarkan baik-baik Panjul. Fa innahu kal ghidha litanmiyatir ruh. Karena zikir itu bagaikan asupan gizi, ya, untuk mematangkan roh. Kal ghidha litanmiyatir ruh, seperti asupan gizi untuk kematangan roh. Wala yazal fi numuwin wa tazayyudin ila ayasir suhudan. Terus demikian, ya, berkembang sehingga alam rohaninya itu terserap dan teralami. Maksudnya dia itu menyaksikan syuhudan. Ba'da angkana ilman, yang sebelumnya itu dia cuma mengetahui aja dari hadis Al-Quran. Dengan kasab dia bisa terbuka. Masya Allah, begitu. Itu kasab. Itu kasab. Ada orang Ibrahim bin Adham di majelis seperti ini, terus ada anak muda itu datang, wah dia tampan, wangi. Ibrahim bin Adham ngomong, Yahudi, itu Yahudi. Kemudian Ibrahim bin Adham keluar dari majelisnya. Nah, Ibrahim bin Adham melihat si pemuda ini, nanya sama yang ditanya sama Ibrahim, tadi Syekh itu ngomong apa? Kata Syekh saya itu, kamu itu orang Yahudi. Mana Syekh kamu? Itu ke sana, dikejar, cium tangan dan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh, kenapa kamu masuk Islam? Ya, karena di kitabku dikatakan orang siddiq itu bisa melihat kondisi seseorang yang sesungguhnya. Dan aku ngetes di sini, di kumpulan ini, kalau ada orang sidik, maka dia akan mengkasapku bahwa aku orang Yahudi, bukan Muslim yang ikut pengajian pura-pura. Akhirnya dibimbing jadi sufi, dia jadi wali Allah, jadi muridnya Ibrahim bin Adham yang asalnya dia seorang Yahudi. Terjadi juga kepada Imam Junaid. Ketika mengaji tentang ilmu batin hati, ada seorang pemuda tampan berdiri. Ya aku mau bertanya sama kamu, apa makna hadis ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah? Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah. Apa artinya? Imam Junaid nunduk sebentar, lalu menjawab, kamu sudah waktunya sekarang masuk Islam. Langsung dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa tahu kalau dia itu bukan orang Muslim tapi orang Yahudi. Bisa tahu. Kenapa? Melihat dia di Lauhul Mahfuz, ini orang udah waktunya masuk Islam, dia bukan orang Islam. Dia bertanya tentang takutlah kamu kepada firasat orang mukmin, karena dia memandang dengan cahaya Allah.